Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa kepada Allah semoga kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dilapangkan rezeki kita, diberikan kita kesehatan lahir dan batin, kuat menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berbagi pengalaman. Ya, yang mana pada bulan Ramadan ini seluruh umat Islam seluruh dunia, ya, mereka berlomba-lomba mencapai Lailatul Qadar. Sahabatku yang dirahmati Allah, di sini aku berbagi pengalaman hidup dalam kehidupan beribadah pada bulan Ramadan. Insya Allah, apabila sahabatku kaum muslimin wal muslimat mengamalkannya, aku izin dan ridho, amalkanlah metode dan cara yang telah diajarkan guruku bagaimana cara meraih malam Lailatul Qadar. Pertama, sahabat-sahabatku, sebelum kita masuk kepada inti dari tausiah ini, kita dengarkan dulu kalimat Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang muslim ingin memperoleh malam Lailatul Qadar, maka kita kembali kepada Sirah Nabawi. Itu yang pertama. Malam Lailatul Qadar di masa Rasulullah Muhammad SAW diangkat Allah menjadi Rasul, tepatnya pada 17 Ramadan, di mana Rasulullah Muhammad SAW berada di atas puncak gunung Jabal Nur yang kita sebut dengan Gua Hira. Inilah konsep pertama, sahabatku, apabila kita ingin memperoleh Lailatul Qadar, maka mental spiritual, sekali lagi, mental spiritual seseorang itu harus sampai kepada puncak, yaitu laksana sebuah gunung. Itu yang pertama. Yang kedua, mental spiritual seseorang muslim itu apabila dia ingin memperoleh Lailatul Qadar, dia harus cukup berdiam diri di dalam Gua Hira, yang mana makna gua itu sendiri ada kita lihat di dalam fisiknya di kota Mekah. Namun pada hakikatnya Gua Hira itu adalah batiniah seorang muslim, bertawakuf dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW menjalankan riyadhah itu, maka Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam turun menghampiri Rasul tepatnya pada 17 Ramadan. Baik, ini fase pertama yang dialami oleh diri pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, proses Lailatul Qadar itu berputar. Sekali lagi, berputar, dia mengikuti bagaimana perputaran bumi, langit, matahari, rembulan dan sebagainya. Bahkan perputarannya itu mengikuti daripada orang yang tawaf di kota di Ka'bah. Proses ini berlanjut dan berlanjut, sehingga tidak dapat diprediksi Lailatul Qadar itu apakah 17 Ramadan, apakah 18, 19, 20, 21 dan sebagainya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dalam hadis sahihnya bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir bulan suci Ramadan.
Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah. Yang akan kubagikan adalah pertama, asbabul nuzul, turunnya surat Al-Qadar itu. Yang mana pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bercerita kepada sahabat Rasul. Di masa itu Rasulullah menceritakan tentang gagahnya seorang pemuda yang mereka beribadah siang dan malam. Siangnya mereka sholat tahajud, zikir, baca kitab, ya. Dan di siang harinya mereka berperang. Dilakukan seorang pemuda pada zaman Bani Israel itu sehingga selama 1000 bulan. Begitulah antusiasnya Rasulullah menceritakan betapa gagahnya pemuda tadi dalam beribadah kepada Allah. Yang disebut Rasulullah 1000 bulan pemuda itu berjuang membela agama Allah. Di malam harinya beribadah, di siang harinya berperang melawan kafir-kafir. Sahabatku yang dirahmati Allah, begitu antusiasnya Rasulullah menceritakan kisah seorang pemuda yang gagah itu, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar ini. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, bahwasanya berdasarkan surat Al-Qadar ini, Allah menerangkan kepada kita, tanazzalul malaikatu warruh. Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya dan ruh-ruh, ingat, untuk turun ke bumi, ya, dan menerima perintah itu. Allah perintahkan supaya umat manusia itu mau menerima qadar. Itulah rahasia pertama. Artinya sahabatku, apabila sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat, ingin merubah takdir hidupmu, sekali lagi, apabila engkau ingin merubah takdir hidupmu, maka tunggukanlah masa di mana Allah memerintahkan para malaikatnya dan para arwah-arwah menghampiri dirimu. Itulah kunci Lailatul Qadar. Baik, guru-guru kami, orang tua kami mengajarkan kepada kami, apabila di 10 Ramadan akhir, maka perbanyaklah membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sahabatku, bagaimana cara mengamalkan surat Al-Qadar ini? Betapa dahsyatnya. Bacalah di 10 akhir Ramadan sebanyak 1000 kali. Ya, sebanyak 1000 kali surat Al-Qadar ini engkau baca, baik siang maupun malam di 10 akhir Ramadan. Pasti sahabatku memperoleh Lailatul Qadar. Baik, adapun manfaat dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah semua takdir hidup manusia, semua takdir hidup manusia akan dirubah Allah untuk yang lebih baik, sehingga Allah menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya selamat dan sejahteralah engkau hingga engkau hidup kembali. Makna fajar pada hakikatnya bukanlah matahari terbit di pagi hari, tapi proses kehidupan itu berulang. Apabila tahun ini engkau mengalami hidup susah, apabila tahun ini engkau menghadapi hidup ini dengan keterpurukan ekonomi, dengan kesusahan ekonomi dan sebagainya, maka lebih baik engkau paksakan dirimu 10 malam akhir Ramadan ini untuk mengamalkan surat Al-Qadar, supaya Allah merubah takdir hidupmu dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Itulah yang dapat saya sampaikan, pengalaman pribadi saya. Semoga aku berdoa kepada Allah, sahabat-sahabatku, qabiltu, aku izin amalkan. Amalkanlah jika engkau ingin merubah takdirmu. Caranya, bacalah surat Al-Qadar ini sebanyak 1000 kali di akhir 10 Ramadan. Pasti sahabat-sahabatku
kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada mengamalkan Al-Qadar ini, maka engkau akan menemukan malam Lailatul Qadar. Adapun tanda-tandanya sudah banyak alim ulama kita menerangkannya, baik dalam kitab maupun di dalam YouTube. Namun aku hanya menggaris garis bawah saja, yaitu engkau akan selamat dan sejahtera hidup kembali. Artinya ibaratkan pohon yang sudah retak, pohon yang sudah mau gugur, pohon yang sudah mau mati, apabila dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka pohon itu tumbuh kembali seperti muda. Itulah hakikat daripada salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.